Halo, assalamualaikum, selamat pagi, siang, dan malam buat sobat-sobat The Antara semuanya atau dunia anak rantau Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada juga dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sobat-sobat di antara semuanya, sebetulnya saya malu kayak gini. Udah tua bangka kayak gini masih gaptek nih masalah sosial media. Tapi apapun itu alasannya, ya tetap kita coba hitung-hitung sebagai ajang silaturahmi begitu. Soalnya dipikir-pikir saat ini, mau artis, mau pejabat, mau orang kaya, orang terkenal bahkan ya, semuanya pada bikin YouTube. Artinya itu semuanya bahwa mereka istilahnya tuh melek teknologi dan istilahnya tuh dalam artian gaul, katakanlah seperti itu. Berbeda dengan kita yang istilahnya tuh ya masih kelas-kelas menengah ke bawah, dan menengah pun masih sekedar dipaksakan seperti itu. Jadinya gimana ya, susah ngomongnya jadinya. Tapi apapun itu, lepas dari itu semuanya, saya beranggapan atau berpendapat bahwa apapun yang kita lakukan, asalkan itu bermanfaat, ya insya Allah itu kedepannya ada manfaatnya juga buat kita sendiri ataupun buat orang lain, yang meskipun hanya dengan berbagi cerita, pengalaman, serba-serbi, suka duka, masalah hobi ataupun pekerjaan itu, saya pikir bisa lah mungkin ya diambil manfaatnya walaupun cuma sedikit seperti itu. Tapi yang lebih penting buat teman-teman semuanya dan sobat-sobat di antara semuanya, yang saya pribadi pikirkan adalah dari pengalaman beberapa waktu yang lalu, setiap saya menyimpan momen ataupun foto-foto ataupun apapun itu, file-file gitu di flash disk ataupun komputer, itu sebetulnya bisa sih, tapi dengan kurun waktu yang lama file tersebut atau data tersebut bisa rusak seperti itu. Belum itu nanti kalau misalkan terkena virus atau semacamnya seperti itu. Saya sebagai istilahnya tuh pekerja migran Indonesia ya, yang apalagi sekarang kebetulan masih tinggal di Cina juga, banyak file-file atau data-data saya yang rusak, yang entah itu karena kurun waktu yang lama ataupun itu istilahnya tuh karena virus. Maaf nih sobat-sobat semuanya sambil ngerokok sambil ngopi ya, soalnya kita enjoy aja menikmati hidup, tetap putus asa, jangan semangat. Tapi ya nggak seperti itu juga ya, tapi yang penting kita enjoy aja lah. Masa istilahnya tuh yang orang kaya, orang terkenal, artis-artis, bahkan orang pintar-pintar gitu ya, pada melek sosial media, sementara kita juga berusaha agar jangan sampai ketinggalan seperti itu. Tapi ya seperti itu tadi, seperti yang saya katakan, minimal kalau misalkan kita menyimpan data karena hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, mungkin di sini dapat kita lebih menyimpan dengan aman seperti itu, dan mungkin untuk kedepannya bisa dibuka oleh anak cucu-cucu kita, teman-teman kita, ataupun istilahnya itu ya katakanlah teman seperjuangan ya. Dalam hal ini, dalam perkenalan ini, saya emang seorang pekerja migran Indonesia yang masih tinggal di Cina ya, karena masih bekerja dan belum bisa pulang karena pandemi ini ya. Dan akhirnya meskipun malu, meskipun tidak percaya diri, akhirnya saya beranikan diri untuk tampil sekedar untuk mencoba melek sih terhadap dunia medsos ya terutama. Soalnya ya itu tadi, dengan usia yang sekian mungkin untuk mengikuti perkembangan itu udah cukup ya, udah maksudnya itu udah usia-usia seperti saya mungkin udah males mikir gitu, apalagi ngulik-ngulik software atau apapun itu ya. Tapi ya
Ya, sampai di mana tadi saya bahkan sampai lupa sendiri. Nah, seperti itulah teman-teman atau sobat-sobat di antara semuanya ya. Usia-usia seperti kita yang tidak muda lagi ya seperti ini, karena di sisi lain kita udah males mikir, males mengingat-ingat sesuatu atau apapun itu. Intinya itu udah pengen menikmati hidup seperti itu, tapi apa yang dinikmati gitu, sementara perjuangan masih tetap berjalan seperti itu. Jadinya ya untuk kita-kita yang selevelan dengan kita itu, yang menengah ke bawah, yang menengah pun seperti saya istilahnya itu dipaksakan seperti itu ya. Jadi masih tetap anu lah, banyak kegiatan, banyak untuk mencukupi kegiatan yang untuk mencukupi kebutuhan, intinya seperti itu. Jadinya untuk tergerak dalam bidang sosial media ataupun istilahnya tuh yang kata orang YouTuber lah apalah, itu sebelumnya itu jauh dari pemikiran saya ya, karena itu tadi, apa sih saya ini gitu loh. Terus istilahnya tuh bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal, bahkan artis ataupun orang yang kaya atau bahkan pejabat gitu seperti itu. Tapi ya pada dasarnya lepas dari itu semua, seperti yang saya tadi katakan, di sisi lain kita dapat istilahnya tuh menyimpan data lebih aman dan mungkin lebih berjangka waktu yang lama gitu. Maksudnya itu jadi kita bisa suatu saat juga bisa buka, keluarga bisa buka, bahkan mungkin anak cucu kita ya insya Allah seperti itu. Terus sahabat-sahabat kita dimanapun berada kita juga bisa buka, berbagi pengalaman, berbagi kisah hidup, seperti itulah teman-teman. Dan istilahnya tuh bentar ya, saya grogi kalau nggak ngerokok dulu. Ya itu tadi, aduh bentar teman-teman. Sambil santai aja, relax. Ya lupa lagi sampai di mana barusan. Aduh, begini nih sobat-sobat semuanya. Jadi apapun yang kita pikirkan tuh ya kadang-kadang cepat lupa karena keadaan seperti itu ya, karena kesibukan kita atau apapun itu namanya ya. Nah mungkin itulah, dan mungkin untuk kedepannya insya Allah saya mungkin berbagi untuk pengalaman gimana istilahnya tuh saya sebagai tenaga migran atau misalkan pekerja migran Indonesia dari awal ke luar negeri atau dalam hal ini Cina khususnya yang saya datengin, dengan sedikit skill atau misalkan keahlian yang saya punyai itu bagaimana, dan nanti kisah-kisah selanjutnya ataupun itu yang berhubungan dengan hobi keseharian di sini, serba-serbi kehidupan di sini. Mungkin saya juga ke depannya insya Allah kalau misalkan tetap sehat dan ada umur panjang, saya tetap berusaha berbagi buat teman-teman semuanya. Dan mungkin itu sekilas perkenalan dari saya. Oh iya tuh kan lupa kan, tadi kan saya ngenalin diri ya, tapi kan belum nyebutin nama. Nama saya Eko Aristiawan dengan YouTube channel The Antara ya. The Antara itu dunia anak rantau Nusantara, seperti itu teman-teman, sobat-sobat semuanya. Baik, itu mungkin teman-teman yang kurang lebih saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Apapun pendapat saya ya itu bisa salah bisa enggak, tergantung yang menafsirkan aja. Tapi bebaslah, di sini kita semuanya cuma sebagai ajang silaturahmi dan berbagi. Intinya seperti itu yang saya harapkan. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman atau paling tidak ya buat saya pribadi khususnya, seperti itu. Dan mungkin sekilas saya tinggal di sebuah apartemen yang mungkin tidak terlalu jauh lah dengan jaraknya dengan kondisi kantor ya, yang mungkin teman-teman bisa lihat kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ini dari pintu masuk ya. Ini dapur saya nih yang rombeng nih, aduh maklum belum dibersih-bersihin ya teman-teman semuanya. Nah seperti ini kondisinya. Terus ini istilahnya tuh kamar mandinya seperti ini guys, seperti ini teman-teman. Lumayan lah kontrakannya ya. Dalam artian lain kontrakan ya. Karena udah bahasa umumnya seperti itu. Dan ini mungkin sebagian, aduh rokokku jatuh, sebagian koleksi atau peliharaan saya.
Nah, sampai di sini ini adalah teman-teman saya di sini ya, koleksian saya, dan ini hasil ternakannya seperti ini teman-teman. Karena saya di sisi lain juga hobi, di samping hobi olahraga, tanaman, ikan juga ya, suka burung lah seperti ini. Di samping saya sendiri punya burung ya. Tapi itu beda, burungnya itu aneh sendiri teman-teman. Kalau ini kan enggak. Tapi karena disatuin mungkin ini tidak begitu berkicau ya. Seperti itu teman-teman. Ya seperti inilah penampakannya kurang lebihnya ya. Ya mungkin ini ada sedikit tempat buat beribadah karena karena saya seorang muslim ya, meskipun gak taat-taat amat, tapi kalau nakal sekalipun ya, kalau sembahyang itu ya haruslah walaupun sekali, seperti itu teman-teman. Nah beginilah kurang lebih. Dan ini mungkin teman-teman bisa lihat kondisi ke bawah ya, karena saya berada di atas ketinggian lantai 20. Nah teman-teman bisa lihat itu jalan raya, itu ada lapang futsal yang tempat saya kadang bermain juga ya di situ bersama orang-orang asing yang ada di sini, terutama dari bangsa-bangsa Arab sana teman-teman. Di samping teman-teman pribumi juga ada. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman semuanya, yang mungkin akan disambung ke depannya dengan cerita-cerita yang lain, dengan kisah-kisah yang lain, atau mungkin seputar hobi yang lain. Karena ya itu tadi, kita semua kan punya kegiatan yang lain dan hobi-hobi yang lain yang kemudian saya insya Allah nanti abadikan di sini ya, yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya, buat sobat-sobat diantara semuanya dimanapun berada. Begitulah sekilas mungkin tentang video pertama ini ya. Video pertama perkenalannya amburadul, ini tanpa settingan macam-macam ya teman-teman. Apalagi untuk editing kayak gitu, waduh saya masih untuk ngulik-ngulik seperti itu masih gaptek deh, terus terang aja. Jadi tadinya tanpa malu-malu, sekarang tadinya malu-malu, sekarang tanpa malu-malu. Emang saya gaptek untuk untuk ngedit seperti itu, saya masih gaptek dan masih harus ngulik ke depannya seperti itu, masih tetap harus belajar seperti itu. Demikian mungkin ya kisah sekilas ini tentang saya yang ada di perantauan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Sekian, salam perjuangan, sehat berkah selalu buat teman-teman, buat sobat-sobat diantara dimanapun Anda berada. Tetap semangat, jangan pernah berputus asa. Seperti itu sobat-sobat diantara semuanya. Mudah-mudahan kalian suka, dan istilahnya tuh kita saling bantu. Oh jadi ada ide lagi ya, kalau misalkan orang kaya, orang terkenal, orang pintar, pejabat pada bikin misalnya itu kebijakan ataupun itu himbauan agar masyarakatnya tetap berpenghasilan lebih atau apapun itu, menurut saya alangkah baiknya, walaupun dengan YouTube ini ataupun apapun itulah namanya, dunia media sosial itu kalau dimanfaatkan dengan baik, kita saling support, saling bantu untuk membesarkan kita semuanya. Secara tidak langsung itu mungkin akan ya membantu juga untuk mengangkat perekonomian apapun itu ya, karena dunia sekarang kan jualan apapun itu, barang-barang apapun itu semuanya terjadi dengan online seperti itu. Seperti di sini juga sama seperti itu di Cina. Ya itu tadi ya, saya ulangin sampai berkali-kali ya gak? Sampai saya bingung nih. Yang penting yang jelas tetap semangat, salam sehat berkah semuanya, dan satu lagi salam perjuangan buat rekan-rekan sobat-sobat rantau Nusantara dimanapun berada. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.